Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala tahta bab ma jaa'a min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Qala wa li Muslimin an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Dan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafatnya, Inni abra'u ilallah, sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah, ayyakuna li minkum khalilun, akan adanya seseorang yang menjadikanku di antara kalian sebagai khalil. Fa inna Allah qad ittakhadani khalilan, karena Allah sungguh telah menjadikanku sebagai khalil. Ya, khalil dari kata khullah, ya, kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya saya diberi atau dijadikan mengambil sebagai khalil dari umatku, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini terdapat keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajidah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya saya melarang kalian dari hal tersebut. Ini sangat jelas, ya, tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan akan dijelaskan oleh Syekhul Islam apa makna menjadikan kuburan menjadi masjid. Apakah masjid dibangun di atas kuburan atau bagaimana? Baik, kita baca keterangan syarih hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah at-tarajimu. Ya. At-tarajim itu apa? Ya, biografi singkat, ya. Tarjamah. Baik. Yang pertama Jundub. Ya. Jundub huwa Jundub ibn Abdullah bin Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhur. Beliau adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, sahabat yang terkenal. Mata ba'da sittin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat, ya, setelah 60 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua Abu Bakrin, huwa Abu Bakrin Siddiq. Nama Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Utsman. Ya. Jadi yang masyhurnya adalah kunyahnya Abu Bakar. Tapi kalau ditanya siapa namanya Abu Bakar, ya, makhluk yang terbaik atau manusia yang terbaik setelah nabinya, nama beliau adalah Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab At-Taimiyu, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalus sahabati bil ijma'. Ya, di antara sahabat yang paling mulia, ya, secara ijma', disepakati. Dan beliau wafat pada tahun 13 Hijriah dan umurnya 63 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, apa namanya? Jundub bin Abdullah
berkata, saya mendengar Nabi SAW ya bersabda ya 5 hari sebelum wafat. Nah, di sini Syekh jelaskan bi khamsin ay bi khamsi layalin. Ya, 5 malam. Wakila khamsi sinin. Ada yang mengatakan Nabi SAW bersabda 5 tahun sebelum wafatnya. Inni abra'u ay amtani'u wa ankaru. Abra'u berlepas, maksudnya saya melarang dan mengingkari. Ya. Khalilan ay al-khalil huwa al-mahbubu ghayatal mahabbah. Yang dicintai di atas puncak kecintaan. Ya, maksudnya orang yang paling dicintai. Ya, jadi khullah itu dia makna cinta sama dengan mahabbah, hanya saja khullah lebih tinggi daripada apa? Mahabbah. Ya, lebih tinggi daripada mahabbah. Taib. Kemudian ala. Harfu istiftahin wa tanbihin. Ya. Dia huruf pembuka pembicaraan ya. Wa tanbih sekaligus peringatan. Man kana qablakum yakni al-yahud wan nasara yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid bis-salati indaha wa ilaiha. Apa makna mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid? Yaitu dia salat di sisi kuburan. Bis-salati indaha wa ilaiha, dan ilaiha maksudnya menghadap kepadanya. Menghadap ke arah mana? Ke arah kuburan. Wa bina'il masajidi wal qubbabi 'alaiha, serta membangun masjid dan kubab, kubah-kubah di atasnya. Ya. Itu makna menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Salat kepadanya, ya di sisinya, menghadap ke arahnya, atau bahkan membangun masjid-masjid atau kubah-kubah di atasnya. Intinya dipermewah ya, dipercantik. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global dalam hadis ini yatahaddatsu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi ila ummatihi bi haditsin muhimmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bercerita menjelang wafat beliau, ya bercerita kepada umatnya dengan sebuah hadis atau sebuah cerita yang sangat penting yang menjelang wafatnya, menjelang dari wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa yukhbiru an makanatihi indallah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kedudukannya di sisi Allah. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah, bahwasanya beliau telah mencapai dari jenjang kecintaan yang tertinggi. Ya, yaitu apa? Khalil. Kama nalaha abuhu Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang didapatkan oleh ayahnya sendiri, maksudnya kakek-kakeknya Ibrahim alaihissalam. Walidzalika nafa ayyakuna lahu khalilun ghairullah. Oleh karena itu ya beliau menafikan akan adanya khalil untuknya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau nafikan itu. Li'anna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Karena hatinya imtala'a, telah dipenuhi rasa kecintaan, pengagungan, dan ma'rifah, pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak perlu menjadikan khalil dari kalangan manusia. Ya. Fala yattasi'u li ahadin, sehingga tidak ada tempat baginya ya kepada siapapun juga. Ya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, ya Allah menjadikan dari hambanya khalil, untuk apa mencari kekasih yang lain? Ya. Walau kana lahu khalilun minal khalqi,
Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki khalil dari kalangan makhluk, lakana Abu Bakrin As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq lebih pantas. Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakrin wa istikhlafihi min ba'dihi. Ini adalah isyarat akan keutamaan Abu Bakar dan isyarat akan pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelahnya. Setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar sebagai penggantinya. Tsumma akhbara an guluwil yahud wan nasara. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan tentang ekstrimnya orang-orang Yahudi dan Nasara fi kuburi anbiya'ihim, dalam hal dalam menjadikan atau ekstrim pada kuburan nabi-nabi mereka, hatta sayyaruha muta'abbidatin syirkiyah, sampai mereka merubahnya sebagai tempat-tempat ibadah syirkiyah, ya, yang dalamnya terdapat kesyirikan. Wa naha ummatahu ayaf'alu mithla fi'lihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan seperti perbuatan mereka. Itu perbuatannya siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Munasabatul hadits lil bab anna fihi an-nahy an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Hubungan hadis dengan bab, ya, bagaimana sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Di sini dikatakan pada hadis di atas larangan dari menjadikan kuburan sebagai amkinah, tempat-tempat ibadah. Liannahu wasilatun ila syirk, karena itu adalah bentuk atau sarana kepada kesyirikan. Kama taf'alul yahudu wan nasara wa ghairuhum min ahli bidah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara serta selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Ma yustafadu minal hadits. Faedah dalam hadis ini, jadi yang menjadi syahid di sini yang berhubungan dengan bab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, ya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Itu menjadi apa? Syahid. Ya, titik pembahasan yang berhubungan dengan bab. Adapun sebelumnya tentang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka itu dimasukkan karena berkaitan, ya, atau bersambung dengan atau potongan hadis, ya. Makanya dimasukkan. Baik. Faedah dalam hadis al-ula an-nahyu an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadati yusalla indaha aw ilaiha wa yubna 'alaiha masajid aw qubbabun hadaran minal wuqu'i fi syirki bisababi dzalik. Perhatikan, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah yang diperuntukkan salat padanya atau menghadap kepadanya dan dibangun. Ini atofnya kembali ke sebelumnya, bahwa dan juga larangan yubna, membangun di atas kuburan, ya, dilarang membangun masjid atau kubah di atasnya. Ini sebagai peringatan jangan sampai terjadi kesyirikan dengan sebab hal tersebut. Atsaniyatu shaddud dzara'i al-mufdiyati ila syirk. Yang kedua, menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ats-tsalitsatu itsbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalali. Ya, penetapan sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebesaran dan keagungannya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu fadlul khalilain. Keutamaan dua khalil, ya, yaitu Muhammad wa Ibrahim alaihi wassalam. Al-khamisatu fadlu Abi Bakr As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq wa annahu afdalul ummati 'alal itlaq. Jelas, ya, keutamaan Abu Bakar. As-sadisatu annahu dalilun ala khilafati Abi Bakr As-Siddiq. Ini juga hadis di antara dalil bahwa Abu Bakar lah yang menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Baik, apa komentarnya Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hadis ini? Tentang apa namanya? Berkaitan tentang masalah ini, ya, beribadah di sisi kuburan. Syekh Muhammad rahimahullah taala mendatangkan kalamnya Ibnu Taimiyah. Kata beliau, ya, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Ya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, iya, tentang masalah ini. Masalah apa? Ya, menjadikan apa namanya, kuburan-kuburan sebagai masjid, membangunnya, membuat kubah. Wa huwa fi akhir hayatihi. Ya, yaitu di akhir hayat beliau. Ya, kan dalam hadis dikatakan qabla ayamut bi khamsin. Ya, sebelum beliau wafat. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Itu wa huwa fi siyaq, itu jumlah itiradiyah, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukannya. Apa makna wa huwa fi siyaq? Yaitu dalam keadaan beliau berada di siyaq, maksudnya sakaratul maut. Ya. Baik. Wassalatu indaha min dzalik. Bahkan salat di sisinya, di sisi apa? Kuburan. Termasuk pula min dzalik, dalam makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu maksudnya di situ min dzalik, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi salat di sisi kuburan, perhatikan penjelasannya Ibnu Taimiyah. Jadi makna tadi, mereka orang-orang Yahudi menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, bukan artinya bangun masjid di atasnya, bukan. Tapi apa? Ini dia. Wassalatu indaha min dzalik. Salat di sisinya itu termasuk dalam makna apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Paham ini? Jadi bukan dah harus langsung dikatakan membangun kuburan. Apa membangun apa? Masjid di atas kuburan, bukan. Maknanya salat padanya itu termasuk. Wa illam yubna masjidun. Lebih jelas lagi, walaupun tidak dibangun masjid di atasnya. Ya, ya. Wa huwa makna qauliha, itulah makna ucapannya. Ya, ucapannya siapa? Aisyah. Ya, mana ucapannya Aisyah? Pada hadis Aisyah sebelumnya, kemarin kita baca. Coba lihat. Iya. Di halaman 170. Sama dengan cetakan saya. Iya. Kan hadisnya apa? Lamma nuzila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisatan dan seterusnya. Setelah Nabi SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Itu ucapannya Aisyah apa? Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan bagi orang-orang yang melakukannya. Walaula dzalika la ubriza qabruhu. Seandainya bukan karena hal itu, maka kuburan Nabi apa? Ditampakkan, akan dikubur di luar rumah. Ghairu annahu khusya ayyuttakhadha masjida. Hanya saja dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid. Ini kata Ibnu Taimiyah apa? Wa hadza makna qauliha, inilah makna ucapan Aisyah, khusya ayyuttakhadha masjida. Dikhawatirkan dijadikan sebagai apa? Masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Sahabat juga mereka tidak pernah membangun ya masjid di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Artinya apa? Tidak mungkin diperingatkan yang dimaksud di sini adalah larangan membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan kalau para sahabat tidak pernah apa? Melakukannya. Ini makna lebih memperjelas bahwa yang dimaksudkan menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya apa? Salat di sisinya. Baik, lebih jelas lagi. Wa kullu mawdi'in yusalla fiha yusamma masjidan. Dan setiap salat, setiap tempat yang pada tempat tersebut diselenggarakan salat, ya, dilaksanakan salat di situ, itu apa? Yusamma masjidan, disebut sebagai masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura.
Kata Nabi, telah dijadikan untukku bumi itu sebagai apa? Masjid dan tempat bersuci. Jelas ya? Ya, komentar dari Asy'ari hafizahullah taala jelas ya, setelah kita tadi singgung. Terus coba lihat di akhir dia ucapannya Asy'ari yang terakhir. Wa qawluhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Syari, arada bihil istidlala lil jumlati allati qablahu. Ibnu Taimiyah ingin berdalil terhadap pembicaraan sebelumnya. Iya. Apa itu? Haitsu samma sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi al-ardu masjidan. Yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menamakan bumi itu sebagai apa? Sebagai masjid. Tajuzu sholatu fi kulli buq'atin, yang boleh salat di semua tempat di atas muka bumi. Ya, semuanya. Jadi semua tempat di atas muka bumi boleh ditempati salat illa mastathnahu dalil, kecuali apa yang diperkecualikan oleh dalil. Seperti WC ya, atau kuburan yang dibahas dalam masalah ini. Paham ya? Baik. Jadi dipahami makna hadis? Ya, kita sudah memahami makna hadis melalui keterangan dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi makna la tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Maksudnya apa? Salat di sisi kuburan. Kenapa berdalil seperti itu? Karena semua di atas muka bumi itu disebut apa? Masjid, tempat salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jelas ya? Ya kan? Banyak syubhat ya. Kadang orang bilang, oh saya tidak membangun masjid di atas kuburan. Ya, maka jawabannya bukan makna secara apa namanya nyata dikatakan bangun masjid di atas kuburan, bukan. Tapi salat di sisi kuburan masuk juga di dalamnya. Baik, Allahu ta'ala. Satu hadis lagi. Wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah mereka-mereka yang mendapati hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Paham maksudnya? Ya, karena dalam hadits yang lain dikatakan apa? La taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi orang di atas muka bumi yang mengatakan Allah Allah. Apa maksudnya? Jadi di akhir, ya, di hari kiamat, ketika sudah datang tanda-tanda kiamat al-kubra, semua orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah itu akan diwafatkan. Ada angin yang akan mewafatkan orang yang beriman. Ketika mereka semua sudah wafat, tentunya yang hidup apa? Orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Ini dia dalam hadis. Di antara manusia yang terjelek adalah orang yang hidup dalam keadaan dia mendapati apa? Hari kiamat. Jelas ya? Kemudian yang kedua dari golongan makhluk yang terjelek adalah walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik. Rawahu Abu Hatim fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam sahih. Qala syarih hafizahullah syirarun nas bi kasri shin jam'u syarrin. Ya, syirarun itu dengan dikasro sinnya jamak dari syarrun. Af'alut tafdil. Ya, fi'il fi'il tafdil. Isim fi'il tafdil ya, bukan isim. Man tudrikuhumus sa'ah, mereka yang mendapati hari kiamat ay muqaddimatiha, yaitu pendahuluan-pendahuluannya, tanda-tandanya. Ka khurujid dabah, seperti keluarnya hewan. Yang dalam hadis disebutkan keluar hewan dalam keadaan bisa berbicara. Ya.
wa tulu'i syamsi min maghribiha. Apa namanya? Terbitnya matahari dari dari arah barat. Ya. Terbit matahari dari arah terbenamnya. Ya. Taib. Yattakhiduna al-qubur masajid maknaha ay bis salati indaha wa ilaiha. Menjadikan kuburan sebagai masjid maknanya salat di sisinya atau menghadap kepadanya. Paham ya? Menghadap kepadanya. Jadi kalau ada masjid depannya ada kuburan, itu masuk dalam makna apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Taib. Al-makna al-ijmali lil hadits yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumu as-sa'atu alaihim wa hum ahya annahum syirarun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna global dalam hadis ini mengkhabarkan tentang orang-orang yang ditegakkan padanya hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Bahwasanya mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Wa minhumul ladina, apa di situ? Taib. Wa minhumul ladina yusalluna indal kubur. Di antara mereka adalah orang-orang yang salat di sisi kuburan, wa ilaiha, dan menghadap kepadanya. Wa yabnuna 'alaihal qubbab, membangun di atasnya kuba-kuba. Wa hadza tahdhirun li ummatihi an taf'ala ma'a kuburi nabiyihim wa salihihim. Ini adalah peringatan keras untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mereka melakukan hal tersebut kepada kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Seperti jangan sampai mereka melakukan membuat kuburan nabi-nabi mereka dan orang soleh mereka seperti perbuatan mereka-mereka makhluk yang terjelek. Bayangkan ya, dikatakan syiraru annas, manusia yang terburuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul hadits lil bab anna fihi at-tahdhir min ittikhadil quburi masajida. Di dalam hadis ini peringatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Yusalla fi sahatiha, dijadikan tempat salat di sekitarnya, wa yutabarraku biha, dimintai berkah, li'annahu dzari'atun ila syirk. Ini semua dilarang karena hal yang mengarah kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadits at-tahdhiru 'anis salati indal quburi li'annahu wasilatun ila syirk. Ini jelas. Ats-tsaniyah anna man ittakhadha qubur as-salihin, bahwa siapa yang menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid lis-salati fiha, untuk salat padanya, fahuwa min syiraril khalqi, maka dia termasuk sejelek-jelek makhluk. Wa in kana qasduhu, perhatikan, at-taqarruba ilallah, walaupun maksudnya dengan rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsatu anna as-sa'ata taqumu ala syirarin nas, bahwa hari kiamat itu akan terjadi kepada manusia-manusia yang jelek. Itu tadi hadisnya ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi di atas muka bumi yang mengatakan Allah Allah. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah tidak bertentangan dengan hadis apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ya. Terus menerus akan ada nampak sekelompok dari umatku, orang-orang yang menegakkan al-haq. La yadurruhu man khadalahu, tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, hatta sampai datangnya hari kiamat. Apakah bertentangan? Jawabannya tidak. Makna hadis terus menerus akan ada sekelompok di atas umatku yang menegakkan kebenaran, itu maksudnya apa? Sampai datangnya tanda-tanda hari kiamat akan terus ada. Nah, ketika datang tanda hari kiamat besar, maka semua orang-orang yang beriman akan diwafatkan, sehingga tidak tersisa lagi kecuali orang-orang yang jelek semua. Itu makna ya, jadi tidak ada yang bertentangan. Saya pahami? Makna dalam hadis. Baik.
Ar-rabi'atu at-tahdhiru 'anisyirki wa wasailihi wa ma yuqarrabu ilaihi. Peringatan dari bahaya kesyirikan, wasilah-wasilahnya dan apa yang mengantarkan kepadanya. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Ya, walaupun bagaimanapun maksud dari orang-orang yang menempuh dari sarana itu. Tapi selesai bab peringatan keras Nabi SAW kepada orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Maka bagaimana lagi kalau dia beribadah di situ? Baik, Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.